Baru berapa bulan di Indonesia tapi kamu bisa mewakilkan orang Korea di Indonesia. Saya salah tentang itu dan meminta maaf. Di saat ia memberitahu bahwa yang aku hamil nih, si cowok ini, si cowok yang sama Mbak Filipin ini, itu usianya bukan 20 tahunan guys. Usianya udah. Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana Daehoon dan juga Lee Jong-hoon yang baru-baru ini menanggapi tentang bagaimana statement dari Dagi di podcastnya Deddy Corbuzier. FYI, Dagi sendiri merupakan seorang content creator yang berasal dari Korea Selatan. Nah, nama aslinya itu adalah Kang Min Jae. Dan saat ini dia itu aktif sebagai seorang konten kreator. Dan beberapa waktu terakhir dia itu rame banget diperbincangkan di kalangan netizen usai kemunculannya di podcast Deddy Corbuzier. Nah di podcast tersebut dia itu kayak sudah mengungkapkan tentang banyak hal teman-teman. Mulai dari Oppa Hunter hingga tentang fenomena oknum-oknum influencer asal Korea yang bermuka dua. Di depan bilang I love Indonesia, tapi di belakang nauzubillah. Dan guys, pada akhirnya podcast ini menuai reaksi yang pro kontra. Dan kita juga udah bahas ya di beberapa video terakhir. Dan belum lama ini, public figure yang berasal dari Korea Selatan yang berkarir di Indonesia seperti Lee Jong-hoon dan juga Daehoon itu sudah memberikan tanggapan. Untuk pertama mungkin kita bisa lihat dulu ya seperti apa tanggapan dari Daehoon. By the way, sekedar untuk informasi, Daehoon ini merupakan seorang influencer asal Korea Selatan. Dan Daehoon sendiri sudah menikah dengan wanita Indonesia yang juga kalau tidak salah adalah seorang influencer. Mereka juga sudah dikaruniai anak. Dan Daehoon sendiri emang udah lumayan lama juga sih tinggal di Indonesia. Dan menanggapi statement dari Dagi dalam podcastnya Deddy Corbuzier, berikut adalah bagaimana tanggapan dari Daehoon. Mari kita simak seperti apa tanggapannya. Aku baru habis nonton podcastnya Deddy Corbuzier dengan si Dagi. Isian kontennya astagfirullahaladzim. Wow. Yaitu bungkus opininya diri sendiri seperti itu opini semua orang Korea yang tinggal di Indonesia. Itu bahaya banget sih. Baru berapa bulan di Indonesia tapi kamu bisa mewakilkan orang Korea di Indonesia. Apa dia bilang cewek Indonesia yang suka K-popers itu gampang untuk cowok Korea. Kata siapa itu opini kamu sendiri. Mereka suka idol bukan kamu Dagi. Berarti kalau aku suka aktris Amerika, berarti aku suka semua cewek Amerika. Enggak dong. Logikanya tuh enggak masuk akal lah kayak gitu. Kedua, 98% orang Korea itu rasis. Kata siapa? Itu juga opini kamu sendiri. Mana datanya? Iya sih. Data. Ajosi gitu, ya emang ada rasisnya. Tapi angka 98% itu dari mana? Berarti aku juga rasis dong. Tapi gimana ya, anak-anak aku warga negaranya Indonesia, istri aku orang Indonesia, dan bahagia sekarang, hidupnya bahagia aja. Aku gak pernah malu. Istri aku berjilbab. Kita udah 2 kali ke Korea. Sekalipun gak ada orang Korea yang bermasalah dengan jilbab. Malah orang-orang puji, kamu cantik banget, kamu dari mana? Gitu doang. Gak ada yang teror ke kita, gak ada sama sekali. Oke, oplas. Aku demi Allah aku nggak pernah oplas. Tapi kenapa kamu yang generalisasi semua? Baru berapa bulan di Indonesia, tapi so tahu suara Indonesia. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana statement ataupun tanggapan dari Daehoon. Yang mana dia itu seperti kayak menyayangkan tentang beberapa opini ataupun statement dari Dagi dalam podcast tersebut. Terutama tentang bagaimana pandangan orang Korea terhadap Muslim. Yang mana untuk Daehoon sendiri mengatakan bahwa selama ke Korea, istrinya yang berhijab itu nggak pernah kok mendapatkan pengalaman yang buruk. Orang-orang di sana banyak juga kok yang memuji bagaimana penampilan istrinya yang menggunakan hijab. Kemudian dia juga menyoroti tentang bagaimana statement dari Dagi soal K-popers atau oknum K-popers yang menjadi Oppa Hunter. Yang paling terpenting adalah tentang 98% yang rasis. Nah di sini Daehoon itu kayak nggak menyangka tentang adanya yang rasis. Dia mengatakan bahwa yang namanya rasis itu memang ada gitu. Tapi yang 98% ini datanya dari mana? Begitu guys.
Anyway, untuk Dagi sendiri sebenarnya sudah menanggapi tentang bagaimana statement dari Daehun di video tersebut. Nah, untuk Dagi sendiri langsung berkomentar nih guys. Komentarnya Dagi di videonya Daehun seperti ini. Coba ya kita baca. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mewakili orang Korea di Indonesia. Dan saya menyebutkan bahwa saya adalah manusia yang bukan apa-apa di Korea. Semua orang K-pop tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah pemburu oppa. Dan bahasa Indonesia saya tidak mencukupi, jadi saya membuat kesalahan dengan tidak menjelaskannya dengan benar. Tetapi saya rasa Anda tidak dapat menyangkal bahwa pemburu oppa berhayal tentang K-pop atau drama dan mencari pria Korea. Alright, jadi inti ataupun kesimpulan dari komentarnya Dagi di sini adalah dia itu kayak menyadari tentang bagaimana kemampuan berbahasa Indonesianya yang kayak belum terlalu fasih, atau dalam kata lain dia itu kayak masih belum menguasai banyak kosakata bahasa Indonesia sehingga dia pun tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Aku dapat paham ya maksud dari Dagi di sini. Dia itu pengen mengatakan bahwa enggak semua K-popers itu adalah oppa hunter, atau kayak ada oknum K-popers yang jadi oppa hunter. Itu teman-teman poinnya di sini. Selain itu, Dagi juga telah membuat video perminta maaf, terutama tentang 98%. Ia mengatakan dirinya salah akan hal tersebut dan meminta maaf. Saya mengambil video ini untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sebelumnya tidak berpikiran olehku karena salah saya. Memang tidak salah bahwa mereka adalah mayoritas, namun angka 98% tampaknya terlalu banyak. Saya salah tentang itu dan meminta maaf. Kemudian Dagi juga sudah meminta maaf nih guys kepada K-popers. Dalam video tersebut dia membenarkan bahwa enggak semua perempuan dan K-popper Indonesia adalah oppa hunter. Dan ia pun gak berpikir bahwa semua wanita atau K-popers Indonesia adalah oppa hunter. Tapi dalam podcast itu ia gak sempat atau tidak mengucapkan kata sebagian atau beberapa, dikarenakan bahasa Indonesianya yang masih terbata-bata dan sikapnya yang kurang berhati-hati. Adapun alasannya meminta maaf adalah bukan dikarenakan agar dirinya nggak lagi dihujat netizen, namun dikarenakan dia memang berpikir haruslah meminta maaf jika dirinya melakukan sesuatu yang salah. Kemudian yang berikutnya ada juga Lee Jong Hoon yang sudah menanggapi tentang bagaimana isi podcast dari Dagi bersama dengan Deddy Corbuzier. Adapun untuk Jong Hoon sendiri mengatakan seperti ini guys dalam videonya. Mari kita simak ya seperti apa statementnya. Nah, ini banyak banget yang masuk DM, terus banyak banget yang tag aku di TikTok juga. Ada salah satu orang ngomong dia sendiri benci orang Korea bla 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 bla. Ya bener, gini maksudnya gini. Oke. Mungkin sifat-sifat dan sikap-sikap yang belum tentu kalian pikir kayak orang Korea itu semuanya romantis, dan mereka nggak selalu seperti itu. Bahkan ada yang egois, bahkan yang munafik, yes, but bukan hanya orang Korea, mau di Indonesia, mau di Amerika, semua ada orang macam seperti itu gitu. Dan aku cuma bingung. Kita bilang lebih suka Indonesia, lebih nyaman di Indonesia, masih masuk akal ya gitu. Maksudnya cuman kalau bilang saya benci Korea, saya benci orang Korea, jangan salah. Karena dirimu orang Korea makanya di sini masih dilihat. Dirimu orang Korea makanya masih ada yang orang tertarik sama kamu. Jadi menurutku jangan terlalu bilang, jangan benci lah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Jong Hoon. Dan di video ini Jong Hoon menuliskan seperti ini guys. Orang Korea benci sama orang Korea karena ingin viral, jangan sampai menjelekkan negara sendiri, please. Boleh berpendapat, tapi jangan pernah ya judge orang lain atau negara lain, apalagi negara sendiri. Kemudian ya guys, di captionnya Jong Hoon menuliskan seperti ini. Orang Korea benci sama orang Korea. Banyak banget nih kalian yang DM dan juga tag aku di Instagram dan juga di TikTok dengan perkataan ada orang Korea di salah satu podcast terkenal bilang orang Korea benci sama orang Korea. Gini ya, kita boleh berpendapat, tapi jangan pernah menjudge orang lain atau negara lain, apalagi negara sendiri. Karena dengan perkataan kita mewakili negara Korea, bisa dampak sangat enggak baik. Dan bahkan negara manapun gak ada semuanya baik. Pasti ada kurang dan kurang bagusnya. Sekarang aku itu bingung banget sama orang-orang yang ingin terkenal dan pengen viral, ngomong sembarangan dan kadang ngomong gak sepenuhnya nyata. Please, janganlah. Dan ingat diri kita sebagai orang Korea yang stay di sini, bukan dikarenakan kita itu benci negara Korea. Dan aku sudah banyak lihat, jika nanti nggak ada kerjaan atau sudah nggak ada kepentingan atau nggak nikah di sini, pasti akan kembali. Dan apakah nggak malu karena pernah menjelekkan negara sendiri?
Dan satu lagi, bukan dikarenakan saya benci sama negara saya yaitu Korea, makanya saya stay di sini. Tapi puji Tuhan, saya ada rezeki di Indonesia dan punya keluarga yang sangat saya cintai, makanya saya stay di sini. Dan negara Indonesia menjadi negara kedua saya yang luar biasa, makanya saya suka dengan negara Indonesia. So guys, please pintar-pintar tanggapin ngomongan di luar sana ya. Apakah kalian gak bangga dengan negara kalian sendiri? Benar juga sih teman-teman. Aku sependapat juga sama Lee Jong Hun. Gini ya guys, kita bukan bela negara Korea atau bagaimana ya, enggak. Tapi benar loh guys statement dari Jong Hun, terutama tentang bagaimana suatu negara atau suatu tempat. Nah teman-teman, dimanapun kita berada, itu pasti ada sisi yang baiknya dan mungkin ada sisi yang kurang baiknya. Poin dari statementnya Jong Hun di sini adalah jangan terlalu menjelek-jelekan nama negara. Dan kita sebagai warga negara, entah itu dari negara manapun, perlu bangga teman-teman dengan negara kita sendiri. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan statement dari Jong Hun? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Alright, cukup ya untuk topik yang pertama dan sekarang kita akan move ke topik yang kedua. Di topik yang kedua ini, kita bakal bahas tentang bagaimana seorang wanita Filipina yang baru-baru ini diberitakan oleh media Korea bahwa dia itu udah hamil guys, hamil. Tapi kalian tahu nggak, dia itu ditinggal sama pacar yang berasal dari Koreanya. Dan kalian tahu nggak, media Korea bilang apa dikarenakan masalah ini? Nah di artikelnya, media Korea mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pria asal Korea ini memalukan nama negara. By the way, ini bukan aku yang bilang ya guys, yang bilang adalah media Koreanya. Lantas cerita selengkapnya tuh kayak gimana sih? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Jadi guys, belum lama ini, case manager JTBC itu telah melaporkan kisah seorang wanita yang berusia 23 tahun. Yang mana untuk wanita ini itu tengah hamil 7 bulan guys. Adapun untuk wanita yang diketahui berasal dari Filipina ini, itu lantas menceritakan tentang bagaimana sang kekasih yang merupakan orang Korea seperti kayak bersembunyi atau menghilang setelah mendengarkan kabar kehamilannya. Lebih lanjut dia menceritakan nih guys bahwa dirinya bertemu dengan pria asal Korea ini yang kita sebut saja sebagai A lah ya. Oke, namanya adalah A. Nah dia itu kayak ketemu sama A ini lewat aplikasi dating. Dia itu ketemunya ketika dia itu berusia 19 tahun. Wow, masih muda banget ya. Dan pada kala itu si A ini memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang berusia 20 tahunan. Dicatat, dia kenalin dirinya sebagai someone yang usianya 20 tahunan. Tapi nanti kalian kaget loh guys ketika dengerin umur aslinya. Entar deh ya di akhir-akhir aku kasih tahu umur aslinya berapa. Kita baca lagi kisahnya. Dan guys, untuk wanita yang berasal dari Filipina ini diketahui menjalin hubungan romansa dengan si A ini pada tahun 2022 yang lalu. Si A ini itu mengunjungi Filipina setahun sekali dan tinggal selama sekitar 7 hingga 14 hari. Nah, si Mbak dari Filipina ini juga mengatakan bahwa dia telah memperkenalkan si A kepada keluarganya. Dan si A ini itu juga kerap mengungkit tentang pernikahan. Singkat cerita, pada bulan Januari, wanita itu mengandung nih teman-teman. Namun nih teman-teman, sayangnya di saat ia memberitahu bahwa yang aku hamil nih, si cowok ini malah mulai berubah guys. Bahkan ya guys, yang lebih miris adalah si cowok ini juga kayak menyarankan agar kamu bersih aja deh. Dan pada akhirnya si cowok ini kayak nggak ngasih pertanggungjawaban teman-teman. Sehabis itu dia sembunyi guys, atau ya bisa kita sebutkan kayak menghilang gitu. Dan si wanita ini juga udah berkali-kali kok menghubungi si pria ini, tapi nggak bisa dihubungi guys. Bahkan ya si cowok ini itu juga menghapus sosial medianya. Dari sana saja sudah jelas ya terlihat bahwa dia itu emang nggak mau bertanggung jawab. Logikanya ya guys, kalau orang mau bertanggung jawab ya pasti dia udah langsung nikahin anak orang, ya nggak sih? Nggak perlu ngilang kalian kayak gini sampai hapus sosial media. Dari sana saja udah jelas bahwa dia itu nggak mau bertanggung jawab. Parah nih. Hingga pada akhirnya di bulan Maret keberadaan dari si A ini diketahui. Si cowok ini ya bukannya mikirin untuk bertanggung jawab atau cari duit kayak buat nikahin si mbak ini atau kayak cari nafkah buat dedek bayinya. Bukannya gitu, dia malah cari cewek lain guys. Wah parah banget nih cowok. Dan kalian tahu nggak apa yang plot twist? Dia kan kayak ngehubungin wanita lain nih lewat dating apps lagi. Dan ternyata wanita yang dihubungin ini adalah temannya si mbak ini guys. Plot twist banget kan? Terus temennya si mbak ini langsung bilang nih guys ke si cowoknya, kenapa sih kamu ninggalin temen gua? Kamu kan adalah ayah dari anaknya dia. Ya kamu harus berada di samping temen gua dong. Terus kalian tahu nggak si cowoknya bilang apa? Si cowoknya gembantah guys. Terus bilangnya kayak gini, kayaknya kamu salah orang deh. Ini pertama kalinya loh aku ke Filipina. Aku udah nikah. Dia ngaku udah nikah guys, tapi cari wanita lain. Wah nggak bener nih cowok nih, nggak bener nih. Mohon maaf banget ya Jushi ya, mohon maaf banget. Bukannya gua nggak respect atau apa. Orang udah nikah nyari cewek lewat dating apps lagi.
Menurut gue itu udah nggak bener sih. Sorry banget. Sorry to say. Mohon maaf ya Jushi ya. Dan guys, sejak saat itu ya, YouTuber Korea ini lantas mencoba membantu si Mbak Filipina ini untuk mencari tahu di mana keberadaan dari ayah dedek bayi yang dikandungnya ini. YouTuber Korea yang namanya adalah @Mr.Won dan juga subscribernya lantas ngelacak si pria ini pakai ID Messenger. Ibarat kata kayak gini guys, sepandai-pandai kalian nyembunyiin bangkai, itu pasti tercium juga. Begitu juga dengan si cowok ini, sepandai-pandainya dia sembunyi, dia ngilang, dia ngumpet, ketemu juga guys akhirnya. Dan guys, kalian tau gak sih apa yang buat kaget dan juga shock? Ternyata ya si cowok ini, si cowok yang sama Mbak Filipin ini, itu usianya bukan 20 tahunan guys. Usianya udah 40 tahun guys. Makanya aku bilang ajushi tadi. Sorry ya, mungkin gak sopan juga sih kita bilang ajushi orang ya. Ya, agak gak sopan sih. Ya pokoknya gitu deh teman-teman. Maaf banget ya, aku gak sopan sih bilangin ajushi. Salah juga sih. Selain itu, ia juga udah nikah dan udah punya anak juga. Parah banget kan? Parah banget nih orang. Udah nikah, udah punya anak, cari cewek lain, hamilin cewek lain, cari lagi cewek lain. Parah banget sih, sumpah. Sabar ya guys ya, tahan emosi. Kayaknya bukan kalian yang harus sabar, kayaknya aku yang harus sabar nih. Yusril sabar. Dan Yorobun, usai si Mbak Filipin ini mengetahui tentang hal tersebut, dia itu lantas meminta maaf nih guys ke istri sah dan juga anak dari pria tersebut. Ya mungkin dia juga nggak tahu kali ya, karena orangnya juga mungkin kayak ngibul waktu itu ya, umurnya aja dikibulin teman-teman. Kemudian wanita ini lantas mengatakan bahwa dia sama sekali nggak berniat untuk menghilangkan anak yang dikandungnya atau nggak berniat untuk melakukan yang namanya aborsi. Dan jikalau dia bisa menghubungi si pria ini, yang dia inginkan adalah seenggaknya ya si pria ini mau bertanggung jawab dengan cara memberikan tunjangan kepada si anaknya. Bener juga sih, apalagi di zaman sekarang ya. Aduh, jangankan kita ngebesarin anak guys, kita nih ngebayarin hidup diri kita sendiri aja masih susah gitu ya kan. Apalagi kita juga harus membesarkan seorang anak. Pasti nggak mudah banget guys. So, nggak heran sih kalau untuk wanita ini meminta pertanggungjawaban dari si pria ini untuk menafkahi anaknya sendiri. Sementara itu nih guys, pada Oktober 2023, pengadilan Korea memutuskan bahwa laki-laki Korea itu harus membayar tunjangan anak dalam gugatan yang diajukan oleh seorang wanita yang melahirkan anak Kopino atau Korea Filipina. Nah hal ini itu dianggap sebagai masalah sosial dikarenakan laki-laki Korea yang datang ke Filipina buat pelatihan bahasa atau jalan-jalan seringkali kawin terus mengabaikan tanggung jawabnya atas anak-anak mereka. Menurut hukum yang berlaku di Korea Selatan, pelaku yang gak mau bayar tunjangan anak setelah diputuskan pengadilan itu bisa kena sanksi loh, seperti larangan bepergian ke luar negeri dan pembekuan SIM. Dan guys, usai mendengarkan story yang satu ini, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian juga sangat geram banget? Ntar komennya di kolom komentar. Dan sekali lagi, story ini juga bisa menjadi pembelajaran ya buat banyak orang. Sebenarnya bukan hanya ke pasangan dari Korea aja ya, tapi menurut aku adalah pasangan dari manapun itu, entah itu dari dalam negeri kayak dari luar kayak, pokoknya kalian ya sebagai wanita ya itu mesti hati-hati guys. Kenapa masih hati-hati? Karena balik lagi teman-teman, dampaknya kalian juga yang tanggung. Misal nih, maaf ya, misalnya kayak udah mengandung, terus orang yang maaf mungkin membuat kalian mengandung itu nggak mau bertanggung jawab. Terus kalian gimana? Kalian harus bekerja keras untuk membesarkan anak tersebut. Belum lagi kalian akan mendengarkan omongan dari orang-orang sekitar. Wih, lihat tuh. Parah kan? Jadi teman-teman, pelajarannya adalah hati-hati. Jangan sampai terbuai oleh buaya-buaya. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Isolki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, maybe mohon koreksinya ya. See you next time and goodbye. Bye-bye everyone.